PLT Ketua Partai Golkar Provinsi Papua yang saya hormati, beserta Pak Ngawali dan rombongan, Bapak Sekretaris Partai Golkar Provinsi Papua beserta rombongan yang saya hormati Bapak Ketua DPR Kota Jayapura, beliau ada di sini. Ya. Kita sering nonton di televisi, beliau ada hari ini. Ya, minta maaf tadi mungkin dari FJ lupa ucap, tapi sangat kami hormati. Kakak John yang kami banggakan, Pak Freddy mantan Bupati dan masih datang ke Golkar. Saya bilang jangan tinggal Golkar. Pak Herman, Pak Ketua, teman-teman dari Bovendigul, dari Asmat, dari MAPI, lapor Pak tadi ada ketuanya, cuma sakit di hotel sekarang. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah rencana kehendak yang Maha Kuasa, dan itu dilaksanakan seperti tadi Pastor sampaikan, dilaksanakan oleh orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Hari ini 179 kampung, 20 distrik, 11 kelurahan dengan teman-teman dari MAPI Asmat, semua menyaksikan kehadiran Bapak Ketua sebagai Ketua Komisi 2 yang bicarakan tentang perjuangan kami 18 tahun. Kakak John ada di sini, jatuh bangun kami usaha, dan hari ini Bapak hadir di sini. Kami percaya ini bukan kebetulan. Kami orang-orang di batas, ini Indonesia punya batas provinsi kan. Paling rajin nonton YouTube, televisi kami nonton. Kami tahu betul siapa yang berjuang. Dan sebelum saya lanjutkan, kalau mau bilang sambutan, sebenarnya saya tidak layak buat sambutan di hadapan Bapak. Tapi rupanya mewakili teman-teman saya menyampaikan kesan dan pesan. Yang pertama, sebelum saya lanjutkan, ada sebuah cerita pendek di pinggir jalan, ibu-ibu di pasar. Itu waktu masih Orde Baru. Pada satu ketika ada dua mbak duduk, ada mbak Jawa, mbak Papua. Duduk jual sayur. Lalu mbak Papua ini dia tanya sama mbak Jawa, "Mbak, kalau nanti besok pemilihan presiden, kira-kira siapa yang jadi presiden?" Mbak Jawa bilang, "Ya, kadang-kadang Habibie, kadang-kadang Harmoko." Lalu mbak Papua dia tanya, "Loh, Mbak, kalau begitu Pak Harto?" "Loh, wong Pak Harto itu kan rajanya." Nah, ini cerita bagaimana Golkar ini pada masa itu disebut dikuasai oleh segelintir orang. Dan hari ini kita lihat Partai Golkar ini kalau mau bicara, ini partai kader. Kita semua bisa berdiri di sini karena perjuangan dari teman-teman bapak-bapak kita di Senayan, dan luar biasa pada Golkar reformasi ini. Kalau kita mau bertahan dengan kemapanan, tidak ada guna orang marah-marah. Ya kita tahu bahwa waktu reformasi Partai Golkar ini diserang dari berbagai pihak. Untuk sebenarnya orang Golkar sudah bubar, tapi yang bertahan ada satu tokoh yang sampai sekarang ini menjadi idola kami orang-orang di perbatasan, yaitu Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung sederhana, biasanya bicara itu datar, maksudnya tidak ekspresikan apa yang beliau pikirkan. Dan hari ini kami merasa bahagia, kami sangat merasa bangga bahwa kami dilantik oleh seorang tokoh muda yang kelihatannya sebenarnya Jerman dari Pak Akbar Tanjung. Kami bangga sama Bapak Zoli, maaf Pak, kami di sini orang Papua biasa sebut langsung begitu. Kami bangga sama Bapak, penampilan Bapak datar, tidak banyak kita lihat yang ekspresi yang berlebihan, yang banyak itu semangat tinggi, tiba-tiba datang di polisi. Kami bangga sama Bapak, kami merasa sangat terhormat mendapat pelantikan dari Bapak. Satu hal lagi bahwa kami hari ini memang kami dengar itu tadi mungkin Bapak kecewa karena Bapak datang kurang kuning. Tapi sebenarnya Pak kemarin ada edaran supaya kalau bisa partai-partai jangan sampaikan atribut di sana. Tapi ada teman kita yang mungkin agak curang juga, ekspor
ekspos seakan-akan berlebihan, tapi memang itu tidak ada di dalam jajaran pimpinan di Dewan, padahal itu sebenarnya ada. Nah, terus yang kedua, kami sampai sekarang ini masih banyak yang tadi Pak Sekum juga sampaikan, kami belum merubah pengurus. Jadi pengurus seluruhnya kami masih sebut nama, walaupun orangnya tidak hadir di sini, tapi karena mereka belum buat surat pengunduran diri. Jadi besok kami akan undang semua lagi untuk kita bicara. Jadi waktunya terlalu singkat Pak. Tapi bukan untuk membela diri, cuma untuk menyampaikan bahwa tidak ada sedikit pun kesengajaan untuk mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak. Di sini juga ada Bapak Pastor, tadi saya lupa Bapak Pastor yang terhormat juga. Bapak Pastor untuk berdoa terus untuk kami. Dalam kondisi seperti ini Pak, kita ini kan petarung Pak. Di sini masih ada jenderal-jenderal perang kita di sini, Kakak John 3 zaman, Pak Herman. Percaya Pak, kalau minggu depan Bapak datang lagi, ini Roma, kami pasti Roma. Kami memang kemarin mengalami kesulitan waktu Pak Ketua, Pak Herman, sementara waktu melepaskan ini, kami mengalami kekosongan panjang. Ya. Di sini ada 70 partai, tapi kalau orang tanya Golkar dapat kursi berapa, saya bilang 100 hari. Kami akan lihat. Setelah Agustus ada banyak yang gugur, ini sekitar 30 dan itu kita bertaruh. Dan kami punya masa sebenarnya itu ada di daerah pemilihan 4, 20 distrik di Kabupaten Merauke, 10 masuk daerah pemilihan 4 itu mayoritas orang asli Papua. Dan di sana kami pemenang mutlak di daerah. Jadi mereka kemarin ada datang semua, tapi habis musbah mereka pulang, tiba-tiba ada pemberitahuan Bapak mau datang. Jadi tidak ada sedikit pun rasa menunjukkan kurang hormat kepada Bapak datang aja. Satu kebanggaan Bapak aja. Itu mungkin kesan kami. Jujur sekali lagi kami sampaikan bahwa kami 4 orang sebenarnya. Dengan teman-teman ini merasa sangat bangga. Dan ini belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan terjadi dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan. Ya. Jadi ada pelantikan yang ada. Dan kebetulan Bapak satu tokoh muda yang menjadi idola kami. Ya kami orang Papua ini biasanya menilai orang pakai hati Pak. Kalau semua orang bilang, kalau tanya sesuatu sama orang Papua, tanya sesuatu persoalan sama orang Indonesia lain akan mulai dengan kata di awal kata itu, saya pikir. Jadi dia pikir. Kalau orang Papua tanya, dia bilang saya rasa. Jadi kami pakai perasaan untuk menilai orang. Kami sering lihat di televisi juga banyak orang buat berapa ini, bagaimana masukan tentang Papua. Tapi menurut saya 80% itu tidak tahu apa-apa tentang Papua. Menurut kami di Papua 80% itu kesan orang cari makan dengan bicara masalah Papua. Yang benar itu 20%. Karena apa? Orang Papua ini kita tidak bisa nilai kalau tidak masuk dalam kehidupannya. Tidak bisa nilai dari jauh. Itu kesan-kesan yang saya sampaikan Pak. Ada pesanan permintaan Pak. Ini berdasarkan perasaan kami di sini. Yang pertama, kalau bisa fraksi Golkar usahakan GBHN itu harus ada kembali. Supaya jangan masing-masing orang dengan visi misi, artinya kita sangat jauh satu dengan lain. Yang kedua, pemilihan langsung itu batas gubernur, jangan di bupati. Karena sampai di bupati itu nanti habis itu siapa bikin apa dapat apa. Terlalu kecil sebuah kabupaten kalau semua orang baru kenal. Jadi semua pegawai negeri itu biasanya ada proyek tim sukses. Habis itu hancur lebur. Dan yang ketiga dengan sangat hormat Pak, kami juga mohon dari fraksi Partai Golkar DPR RI, kami mohon tentang kami 4 kabupaten ini siap menjadi saksi. Kami mohon dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan mengenai Pak Bapak John. Ini bukan masalah hukum kami, tapi sebagai rakyat kami minta tolong ditinjau kembali. Karena menurut kami sama sekali tidak adil. Sama sekali tidak adil. Papua Selatan ini daerah paling aman di tanah Papua. Dan itu salah satu yang menyumbangkan itu adalah Bapak John, Dr. Anus John Tubagessi. Dengan segala kerendahan hati atas nama teman-teman dari 4 kabupaten kami memohon Bapak dan ada gerasi mungkin bukan, tapi ada amnesti atau apa seperti yang Bapak Presiden bisa kasih. Karena beliau dalam kondisi seperti ini masih membantu kita semua. Semua orang di atas tanah ini, orang Indonesia di atas tanah ini,
jaminan itu dari Pak Bejo. Demikian Pak, terima kasih banyak. Saya Ketua